Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karawang, SMA Negeri 1 Cilamaya. Izin menyampaikan materi 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Baik bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individu. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding institusi pendidikan lainnya.
Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo yang artinya guru berada di depan, memberikan teladan. Semboyan ini memiliki makna bahwa sebagai pendidik kita harus memberi contoh yang baik terhadap siswa. Contoh baik itu dapat berupa tutur kata, sikap, sopan santun, kepemimpinan, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, kerjasama, dan karakter-karakter baik lainnya karena guru merupakan contoh bagi anak didiknya. Yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi oleh perilaku gurunya. Karena kita sebagai guru harus selalu introspeksi dan refleksi diri. Apakah kita sudah benar-benar memberi contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu saja tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti kepada peserta didik. Ing Madjo Mangunkarso. Ing Madjo Mangunkarso artinya adalah guru berada di tengah peserta didik dalam rangka menciptakan peluang untuk berprakarsa atau berkarya. Semboyan ini memiliki makna bahwa guru tidak boleh ada jarak atau batasan antara guru dan anak didiknya. Guru juga tidak boleh memperlakukan anak didik sebagai individu yang ada di bawah gurunya, tapi justru guru harusnya mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak didiknya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan mindset anak didik bahwa guru adalah sebagai sosok panutan, karena hal sekecil apapun yang keluar dari sosok panutannya akan menjadi acuan bagi anak didiknya. Tut Wuri Handayani, artinya guru berada di belakang untuk memberikan dorongan. Semboyan ini maknanya adalah bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya. Guru juga harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Guru harus mampu membantu anak didiknya untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki oleh anak didiknya, sehingga guru mampu menuntun dan menghantarkan anak didiknya menuju masa depannya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah objek hidup yang harus dibentuk atau dicetak oleh guru melalui sekolah dan sistem kurikulumnya, sehingga ketika murid keluar dari sekolah tersebut, murid sudah memiliki sejumlah pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan target kurikulum yang sudah disiapkan oleh sekolah. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini membuka pemikiran saya bahwa sesungguhnya murid itu manusia ciptaan Tuhan yang pada hakikatnya sudah diberi bekal hidup oleh Tuhan berupa potensi yang hebat dan luar biasa, yaitu berupa akal, hati, pikiran, dan perasaan, serta panca indera yang semuanya itu sebagai alat untuk menjawab tantangan hidupnya sesuai dengan kebutuhan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidaklah bijaksana apabila seorang guru mendikte cara belajar murid. Membatasi ruang gerak murid ketika belajar. Guru menerapkan konsep bahwa guru atau sekolah sebagai pusat pembelajaran yang pada akhirnya mematikan atau mengkerdilkan potensi hebat yang dimiliki oleh murid karena waktu dan kesempatan untuk eksplorasi diri habis dijajah untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru padahal belum tentu sesuai dengan kompetensinya. Di situ muncul situasi tidak merdeka buat murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan menerapkan murid sebagai pusat pembelajaran. Saya akan merekayasa kondisi belajar di mana murid adalah sebagai bibit tanaman, di mana tugas dan kewajiban saya sebagai petani adalah menghantarkan tiap bibit tanaman itu tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan maksimal, optimal, dan aman hingga dipastikan murid bisa sampai dengan selamat pada masa depannya yang gemilang.
Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.